Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak sekali kita jumpai masyarakat berlomba-lomba untuk memamerkan kekayaan yang mereka miliki. Sifat hedon banyak kita jumpai di sosial media maupun di dunia nyata. Hal tersebut sangat tidak mencerminkan sifat zuhud yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, izinkan saya, Syahrul Oktavianti, untuk menerangkan dan mempresentasikan tentang zuhud dan gaya hidup minimalis. Saya Syahrul Oktavianti, nomor induk mahasiswa 2006020110088 dari kelas biologi B. Yang pertama, apa itu zuhud? Nah, zuhud adalah suatu hubungan hati dengan harta, tetapi tidak harus dengan kehilangan harta. Menurut Imam Junaidi, zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. Lalu diperjelas oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah. Kemudian, dalam hadis dijelaskan, zuhud di dunia adalah kesenangan hati dan badan di mana mencintai dunia memperpanjang kesusahan. Lalu, bagaimana pengertian zuhud secara bahasa, istilah, dan terminologi? Secara bahasa, zuhud berarti meninggalkan sesuatu dan tidak menyukainya. Lalu, menurut istilah, zuhud berarti menghindari, meninggalkan, dan menjauhi kehidupan dunia karena iman dan lebih mencintai kehidupan akhirat. Lalu secara terminologi, zuhud berarti mengungkapkan tentang pengalihan kepada sesuatu yang lebih baik. Lalu bagaimana dengan keutamaan zuhud? Keutamaan zuhud adalah memiliki posisi paling utama setelah bertakwa kepada Allah SWT. Karena zuhud menjadikan seseorang mencintai Allah dengan segenap hatinya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Yuhudiyah apa yang ada di sisi manusia, maka Allah akan mencintaimu. Dan yuhudiyah apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu." Lalu bagaimana syarat zuhud? Syarat zuhud ialah tidak kembali pada sesuatu yang dibencinya, karena sesuatu yang dibenci memiliki nilai tersendiri. Menurut Al-Ghazali, bahwa hakikat zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling darinya pada sesuatu yang lain yang terlebih baik darinya karena menginginkannya sesuatu di dalam akhirat. Lalu dasar-dasar zuhud. Dasar-dasar zuhud adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang tertera dalam surat Yusuf ayat 20, yang berarti, dan mereka menjualnya dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Kemudian zuhud diperjelas melalui surat Asy-Syura ayat 20, yang berarti, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian darinya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kemudian dasar zuhud melalui hadis. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang perhatiannya tertuju pada dunia, maka Allah akan memisahkan persoalannya dan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya. Seseorang tidak diberikannya dunia kecuali apa yang telah ditentukan baginya. Dan barang siapa yang niatnya tertuju kepada akhirat, maka Allah akan mengumpulkan untuknya segala urusannya, menjadikan kecukupan di hatinya, dan diberi dunia yang hina. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Jika dilihat dari segi psikologis menurut Islam, kaya dan miskin ada atau tidaknya harta, namun dilihat dari bagaimana cara orang tersebut menyikapi materi atau harta yang mereka miliki. Lalu dasar-dasar yuhud melalui hadis. Bukanlah yang dikatakan kaya itu terdapatnya banyak materi, akan tetapi kaya ialah merasa cukupnya hati seseorang. Macam-macam yuhud. Menurut Ibnu Qayyim, yuhud itu ada beberapa macam, yaitu yuhud dalam hal yang haram yang hukumnya fardu ain. Kemudian yuhud dalam hal yang syubhat tergantung kepada tingkatan-tingkatan syubhat. Kemudian yuhud dalam hal-hal yang berlebih. Yuhud dalam hal-hal yang tidak dibutuhkan berupa perkataan, pertanyaan, pertemuan. Kemudian yuhud yang menghimpun semua itu yaitu yuhud dalam perkara selain Allah. Yuhud yang paling baik ialah menyembunyikan yuhud itu sendiri. Dan yuhud yang paling berat adalah yuhud dalam perkara yang menjadi bagian diri sendiri. Lalu bagaimana dengan sikap yuhud? Sikap yuhud yang dapat kita terapkan adalah selalu bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Kemudian selalu melaksanakan gaya hidup minimalis, lalu selalu membelanjakan harta di jalan Allah. Contohnya, kita melakukan sedekah. Lalu, apa sih gaya hidup minimalis? Minimalisme dalam Islam. Gaya hidup minimalis berarti menyederhanakan standar hidup. Namun, bukan menjadi orang yang tidak mampu. Ada dua cara utama yang dapat kita lakukan untuk melakukan gaya hidup minimalis, yaitu dengan yang pertama menyederhanakan pola pikir, kemudian menentukan prioritas. Lalu minimalisme dalam Islam. Minimalisme dalam Islam tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lalu diperjelas melalui surat Al-Isra ayat 26-27 yang berarti, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dapat kita telaah bahwa surat yang pertama dijelaskan bahwa kita tidak boleh memakai pakaian yang berlebihan, karena tidak berlebihan tersebut merupakan sifat qanaah. Sifat qanaah merupakan salah satu sikap yang bisa dikaitkan dan diterapkan dalam gaya hidup minimalis. Selain itu, kita juga harus menerapkan sifat yuhud. Lalu ayat 26 bermaksud bahwa jika kita ada harta lebih yang kita tidak perlu, tetapi orang-orang lain yang tidak semampu kita perlu, maka hendaklah harta tersebut kita sedekahkan kepada mereka. Jika tidak, dan terus menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, maka seperti yang dikatakan oleh ayat 27, orang tersebut adalah saudara setan, dan setan ingkar kepada Tuhannya. Lalu, apa manfaat minimalisme dalam Islam? Berikut merupakan manfaat minimalisme dalam Islam. Yang pertama, kita menghemat tenaga yang kita bisa pakai. Tenaga yang bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kedua, kita jadi lebih produktif karena kita hanya memakai barang-barang yang kita perlukan. Ketiga, stres otomatis berkurang karena hanya memikirkan hal-hal yang perlu dipikirkan. Lalu bagaimana dengan konsep minimalisme?
Sebenarnya, konsep minimalisme tidak selalu sederhana dan sangat apa adanya. Kita semua memiliki preferensi masing-masing terhadap sesuatu barang meskipun yang kita butuhkan akan selalu sama. Dalam La Société de Cosmotion, karangan seorang filsuf Prancis, Jean Baudrillard, mengatakan bahwa manusia selalu menginginkan banyak hal, padahal apa yang mereka butuhkan telah terpenuhi. Maka dari itu, mengubah prioritas kebutuhan menjadi bekal utama memulai prinsip minimalisme ini. Lalu bagaimana cara menerapkan gaya hidup minimalis? Yang pertama, kita menyeleksi barang yang sudah tidak perlu kita perlukan. Kemudian tulis barang yang akan dibeli. Jadi sebelum kita berbelanja, ada baiknya jika kita melis dulu apa yang akan kita beli supaya menghindari pembelian barang yang memang tidak kita perlukan. Lalu menentukan mana barang yang memang diperlukan dan mana barang yang hanya kita inginkan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilah barang. Mana yang barang memang kita perlukan, seperti kita hanya perlu untuk membeli buku untuk belajar. Tapi kita menginginkan barang-barang branded seperti tas, sepatu, kan tidak begitu kita butuhkan, hanya kita inginkan. Lalu menghindari mengoleksi barang. Mengoleksi barang, terutama barang yang mahal, hanya menghambur-hamburkan uang. Lalu jangan trend oriented. Yuhud dan gaya hidup minimalis. Minimalis adalah gaya hidup untuk memiliki sedikit barang agar lebih tenang, dan yuhud merupakan sikap meninggalkan hal-hal yang tidak penting untuk kehidupan di akhirat. Terima kasih.